5, 4, 3, 2, 1. All system ready. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Universitas Di Kubang Semarang dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas di mata kuliah Pengauditan 2 dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Winugroho. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang SA atau Standar Audit 560 peristiwa kemudian dan Standar Audit 570 kelangsungan usaha. Tetapi sebelum lebih lanjut, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Triana Priscila dengan NIM 1905520043. Oke, sebelum lanjut ke materi, izinkan saya perkenalkan sedikit tentang Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unisbank Semarang. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang logo Unisbank. Universitas Di Kubang memiliki logo berupa burung Garuda dengan sayap mengembang pada posisi hinggap. Kedua cakarnya menyengkram bola bumi yang berselempang pita bertuliskan Unisbank melintang di tengah bola. Dasar lambang berwarna merah. Apa sih makna dari logo tersebut? Nah, maknanya itu burung Garuda melambangkan kebangsaan Indonesia yang kokoh dan kuat, perkasa, serta tangguh dalam pendirian. Bola bumi sendiri itu melambangkan tanah air Nusantara Indonesia yang berada di antara negara-negara di dunia. Pita yang melintang di tengah bola bumi dengan tulisan Unisbank yang merupakan akronim dari Sasana Taruna, Informatika dan Keuangan untuk pembangunan dan kesejahteraan, menunjukkan identitas lembaga pendidikan yang berwawasan regional, nasional, dan internasional dalam menatap masa depan yang terpanggil untuk menyiapkan kader bangsa dalam menatap masa depan. Nah, untuk warna dasar merahnya ini melambangkan keberanian dan kemantapan berpikir serta berbuat dalam menuntut ilmu yang diperoleh untuk dikembang, disebarkan dan diabdikan kepada masyarakat, bangsa dan negara. Nah, itu makna dari logo Unisbank sendiri. Isi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Di Kubang Semarang. Pada tahun 2020 menjadi fakultas terpercaya dan terpilih di bidang ekonomi dan bisnis yang memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan, berbasis pada keuangan perbankan, berjiwa kewirausahaan, menguasai teknologi informasi dan komunikasi, serta berdaya saing nasional. Selanjutnya itu misi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Di Kubang Semarang. Yang pertama itu mengembangkan organisasi fakultas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi
untuk mendukung good university governance. Yang selanjutnya yaitu menyelenggarakan pendidikan yang berbasis keuangan perbankan berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global, berjiwa kewirausahaan, dan menguasai teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang ketiga, menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti, luhur, mau dan mampu bekerja sama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, regional, dan nasional. Selanjutnya, melaksanakan dan meningkatkan penelitian bidang ekonomi, sumber daya manusia, pemasaran, keuangan, dan perbankan yang inovatif dan bernilai ekonomis yang berkelanjutan. Yang selanjutnya itu melaksanakan dan meningkatkan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Yang selanjutnya itu menyelenggarakan pelatihan dan konsultasi sesuai dengan kompetensi, fakultas, dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, membangun kompetensi profesional para dosen dan menyelenggarakan uji kompetisi secara kontinu untuk memperoleh sertifikasi dari lembaga-lembaga sertifikasi. Selanjutnya itu menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintahan, dunia industri, serta institusi lainnya, serta masyarakat di tingkat lokal, regional, dan nasional. Yang selanjutnya itu menjalin hubungan dengan lembaga pendidikan luar negeri untuk ilmu-ilmu ekonomi dan bisnis manajemen, akuntansi, dan perbankan. Nah, itu tadi. Selanjutnya itu Tujuan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Semarang adalah yang pertama itu tercapainya penyelenggaraan tata kelola yang baik dan profesional di seluruh lingkungan Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Yang kedua, menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan, cerdas dan cakap dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berbasis keuangan dan perbankan. Yang ketiga, menghasilkan desain sistem administrasi yang mampu menyiapkan seluruh program studi memperoleh akreditasi A. Yang keempat, menghasilkan rancangan pengembangan dosen studi lanjut di jenjang strata 3. Selanjutnya yaitu program studi yang ada di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Semarang. Yang pertama ada program studi akuntansi, yang kedua program studi manajemen, dan yang ketiga itu program studi keuangan perbankan. Dan yang terakhir itu ada program profesi akuntansi. Nah, demikian profil singkat mengenai Fakultas Ekonomika dan Bisnis dari Universitas Tikubang Semarang. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan materi, yaitu standar audit 560, peristiwa kemudian, dan standar audit 570 tentang kelangsungan usaha. Standar audit 560, peristiwa kemudian. Ruang lingkup. Standar audit ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Peristiwa kemudian, laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Banyak kerangka laporan keuangan secara khusus merujuk pada peristiwa tersebut. Kerangka pelaporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasi dua jenis peristiwa. Yang pertama itu peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal
laporan keuangan, dan yang kedua itu peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Nah, selanjutnya itu SA 700 menjelaskan bahwa tanggal laporan auditor menginformasikan kepada pembaca bahwa auditor telah mempertimbangkan pengaruh atas peristiwa dan transaksi yang diketahui oleh auditor yang terjadi sampai pada tanggal tersebut. Selanjutnya itu yang tanggal efektif. SA ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal yang pertama itu 1 Januari 2013 untuk emiten, dan kedua itu 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan ini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Tujuan auditor adalah untuk yang pertama itu memperoleh bukti audit yang cukup dan cepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah menggambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang selanjutnya itu merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut, jika memungkinkan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Selanjutnya itu definisi. Untuk tujuan standar audit ini, istilah berikut memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama itu tanggal laporan keuangan adalah tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Yang kedua itu tanggal pengesahan laporan keuangan. Tanggal yang ada pada saat itu semua laporan keuangan yang membentuk laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Yang ketiga itu tanggal laporan auditor. Tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan standar audit 700. 4. Tanggal diterbitkannya laporan keuangan. Tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan auditan bagi pihak ketiga. Peristiwa kemudian. Peristiwa kemudian adalah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor, dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Ketentuan. Peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan laporan audit. Yang pertama itu auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi, namun auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit yang sebelumnya diterapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Yang kedua itu auditor harus melakukan prosedur yang disyaratkan oleh paragraf 6 sehingga prosedur tersebut mencakup periode dari tanggal laporan keuangan sampai ke tanggal laporan auditor untuk periode terdekat yang dapat dicapai. Auditor harus mempertimbangkan penilaian risiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu memperoleh pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian teridentifikasi. Yang kedua itu meminta manajemen dan jika relevan
pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Yang ketiga itu membaca risalah rapat ketika ada tentang milik manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas yang rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut yang risalah hasil rapatnya belum tersedia. Yang keempat itu membaca laporan keuangan interim terakhir entitas jika ada. Yang ketiga, auditor jika ada, sebagai hasil prosedur yang dilakukan seperti yang disyaratkan oleh paragraf 6 dan 7, mengidentifikasi peristiwa yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Auditor harus menentukan apakah setiap peristiwa tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang keempat, auditor harus meminta kepada manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memberikan suatu representasi tertulis berdasarkan SA 580 yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku setelah disesuaikan atau diungkapkan. Ketentuan selanjutnya yaitu tentang fakta yang diakui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Yang pertama, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun jika setelah tanggal laporan auditor, tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta ditemukan oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya jika fakta tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan keuangan auditor, maka auditor harus yang pertama itu membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelolanya. Yang kedua itu menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan dan jika demikian meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Yang kedua, jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus yang A. melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan. Yang B, kecuali jika kondisi yang tertera dalam paragraf 12 terjadi. Yang pertama itu memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan auditor yang baru. Dan yang ketiga itu menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Laporan auditor yang baru tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Yang ketiga, bagaimana peraturan perundang-undangan atau kerangka laporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa kemudian atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan. Tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan. Maka auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian yang disyaratkan pada paragraf
11 berkaitan dengan perubahan tersebut. Dalam kasus seperti ini, auditor tersebut harus yang pertama itu mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur auditor untuk peristiwa kemudian hanya dibatasi pada perubahan atas laporan keuangan yang digambarkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Yang selanjutnya itu menyajikan suatu laporan auditor baru atau laporan auditor yang diubah yang meliputi suatu pernyataan dalam suatu paragraf penekanan suatu hal atau paragraf lain yang menyampaikan bahwa prosedur audit atas peristiwa kemudian hanya terbatas untuk perubahan laporan keuangan seperti yang dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Yang keempat itu beberapa yurisdiksi manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang diubah, dan oleh karena itu auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan auditor yang diubah atau yang baru. Namun jika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, maka yang pertama itu jika laporan auditor belum diserahkan kepada entitas, auditor harus mengubah opininya seperti yang disyaratkan dalam standar audit 705 dan kemudian menyerahkan laporan auditor tersebut, atau jika laporan auditor telah diserahkan kepada entitas, auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelum perubahan yang diperlukan dibuat. Jika laporan keuangan diterbitkan kemudian tanpa memasukkan perubahan yang diperlukan, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah penggunaan meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor tersebut. Selanjutnya itu yang akan kita bahas fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun jika setelah laporan keuangan diterbitkan suatu fakta diketahui oleh auditor dan jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Maka auditor harus yang pertama itu membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua itu menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan atau tidak. Meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus yang pertama melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan perbuatan tersebut. Yang B itu menelaah tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya bersamaan dengan laporan auditor yang diberi informasi tentang situasi tersebut. Yang C itu kecuali jika kondisi dalam paragraf 12 berlaku. Yang pertama itu memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan keuangan. Laporan auditor baru dan tanggal laporan auditor baru tidak lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Dan yang kedua itu menyerahkan laporan audit
terbaru atas laporan keuangan yang diubah. Yang D, ketika kondisi dalam paragraf 12 terjadi, ubah laporan keuangan laporan auditor atau serahkan laporan auditor baru seperti yang disyaratkan oleh paragraf 12. Auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau yang diubah suatu paragraf penekanan atau suatu hal atau paragraf hal-hal lain dengan pedoman atau suatu catatan atas laporan keuangan yang lebih intensif, membahas alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dan laporan yang diserahkan sebelumnya oleh auditor. Jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut dan juga tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali jika suatu pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa diutarakan berusaha untuk mencegah penggunaan meletakkan kepercayaannya kepada masa depan terhadap laporan auditor tersebut. Jika meskipun dengan pemberitahuan tersebut, manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan tersebut, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah penggunaan meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor. Nah, sekian materi yang kita bahas mengenai standar audit 560 tentang peristiwa kemudian. Materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu standar audit 570 tentang kelangsungan usaha. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah standar audit 570 tentang kelangsungan usaha. Oke, yang pertama itu ruang lingkup. Ruang lingkup standar audit ini mengatur tentang tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan asumsi kelangsungan usahanya oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya itu asumsi kelangsungan usaha. Berdasarkan asumsi kelangsungan usaha suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi. Laporan keuangan bertujuan umum disusun atas suatu basis kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk likuiditas entitas atau menghentikan operasinya atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melakukan tindakan tersebut. Di atas, laporan keuangan bertujuan khusus yang dapat atau belum tentu disusun sesuai suatu kerangka pelaporan keuangan yang relevan dengan basis kelangsungan usaha. Sebagai contoh, basis kelangsungan usaha tidak relevan untuk beberapa laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu basis pajak dalam yurisdiksi tertentu. Ketika penggunaan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat, aset dan liabilitas dicatat atas dasar entitas akan mampu merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan normal bisnisnya. Tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. 1. Beberapa kerangka pelaporan keuangan mengandung suatu ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta standar tentang hal-hal yang dipertimbangkan dan pengungkapan yang telah dibuat dalam hubungannya dengan kelangsungan usahanya.
Yang selanjutnya yaitu dalam kerangka pelaporan keuangan lain, kemungkinan tidak terdapat ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun karena asumsi kelangsungan usaha merupakan suatu prinsip yang fundamental dalam menyusun laporan keuangan seperti yang dibahas dalam paragraf 2 penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Bahkan ketika kerangka pelaporan keuangan tidak mencakup suatu ketentuan eksplisit untuk melakukan hal tersebut. Yang ketiga itu penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya melibatkan suatu pertimbangan pada suatu waktu tertentu tentang hasil peristiwa atau kondisi masa depan yang tidak secara inheren. Faktor-faktor berikut ini adalah relevan dengan pertimbangan tersebut. Yang pertama itu tingkat ketidakpastian yang berkaitan dengan hasil suatu peristiwa atau kondisi meningkatkan secara signifikan hasil yang terjadi. Untuk alasan tersebut, kebanyakan kerangka pelaporan keuangan yang mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan suatu penilaian oleh manajemen menyebutkan periode kapan manajemen diharuskan untuk mempertimbangkan seluruh informasi yang tersedia. Yang selanjutnya itu ukuran dan kompleksitas entitas, sifat dan kondisi biasanya, serta tingkat keterpengaruhannya oleh faktor eksternal mempengaruhi pertimbangan tentang hasil peristiwa atau kondisi. Setiap pertimbangan tentang masa depan didasarkan atas informasi yang tersedia ketika pertimbangan dilakukan. Peristiwa setelah tanggal pelaporan dapat menghasilkan keluaran yang tidak konsisten dengan pertimbangan yang wajar. Ketika pertimbangan tersebut dilakukan, tanggung jawab auditor. Yang pertama itu, tanggung jawab auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tanggung jawab ini ada bahkan ketika kerangka pelaporan keuangan tidak mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Selanjutnya itu, namun seperti yang dijelaskan dalam SA 200, pengaruh potensial dari keterbatasan inheren atas kemampuan auditor untuk mendeteksi kesalahan penyajian material adalah lebih besar untuk peristiwa atau kondisi di masa depan yang dapat menyebabkan suatu entitas berhenti untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor tidak dapat memprediksi peristiwa atau kondisi di masa depan tersebut. Oleh karena itu, ketiadaan pengajuan pada ketidakpastian kelangsungan usaha dalam suatu laporan auditor tidak dapat dipandang sebagai suatu jaminan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas itu tanggal efektif. Standar audit ini berlaku efektif untuk audit laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten dan nomor 2 itu 1 Januari 2014 untuk entitas lain emiten. Penerapan dini dianjurkan untuk entitas lain emiten. Tujuan auditor. Tujuan auditor adalah yang pertama untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat tentang ketetapan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan.
Yang kedua, untuk menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan untuk menentukan dampak terhadap laporan auditor, ketentuan selanjutnya yaitu prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait. Yang pertama itu, ketika melakukan penilaian risiko seperti yang diharuskan dalam standar audit 315, auditor harus kondisi mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam melakukan hal tersebut, auditor harus menentukan apakah manajemen telah melakukan suatu penilaian awal atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Selanjutnya yaitu yang pertama itu, jika penilaian tersebut telah dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan penilaian tersebut dengan manajemen dan menentukan apakah manajemen telah mengidentifikasi peristiwa atau kondisi baik secara individual maupun secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan jika demikian, rencana manajemen untuk menghadapi atau yang B itu, jika penilaian tersebut belum dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan dengan manajemen basis penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang dimaksudkan dan meminta keterangan kepada manajemen apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang baik secara individual atau secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang kedua itu, auditor harus tetap waspada selama audit terhadap bukti audit atas peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketentuan selanjutnya yaitu pengevaluasian atas penilaian manajemen. Yang pertama, auditor harus mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang kedua, dalam mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus mencakup periode yang sama seperti yang digunakan oleh manajemen untuk membuat penilaiannya, seperti yang disyaratkan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku atau oleh peraturan perundang-undangan. Jika periode yang mencakup merupakan suatu periode yang lebih lama, jika penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya mencakup suatu periode yang kurang dari 12 bulan dari tanggal laporan keuangan sebagaimana yang didefinisikan dalam standar audit 560, maka auditor harus meminta manajemen untuk memperluas periode penilaiannya menjadi sekurang-kurangnya 12 bulan dari tanggal tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga itu, dalam mengevaluasi penilaian manajemen, auditor harus mempertimbangkan apakah penilaian manajemen mencakup seluruh informasi relevan yang diketahui oleh auditor berdasarkan hasil audit yang dilakukannya. Nah, ketentuan selanjutnya yaitu periode setelah penilaian manajemen. Auditor harus menanyakan kepada manajemen tentang pengetahuan manajemen atas peristiwa atau kondisi setelah periode penilaian manajemen yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor harus menanyakan kepada manajemen tentang pengetahuan manajemen atas peristiwa atau kondisi setelah periode penilaian manajemen yang dapat menyebabkan
keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketentuan selanjutnya yaitu prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Yang pertama, ketika peristiwa atau kondisi telah diidentifikasi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menentukan apakah terdapat suatu ketidakpastian material melalui pelaksanaan prosedur audit tambahan. Termasuk pertimbangan atas faktor-faktor yang memitigasi prosedur tersebut harus mencakup: yang pertama itu adalah A. Jika manajemen belum melakukan suatu penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, maka auditor meminta manajemen untuk melakukan penilaian tersebut. Yang B. Mengevaluasi rencana manajemen atau tindakan di masa depan yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha entitas. Apakah hasil rencana tersebut memungkinkan memperbaiki situasi dan apakah rencana manajemen layak dilaksanakan sesuai dengan kondisinya. Yang C. Jika entitas telah membuat suatu perkiraan arus kas dan analisis atas perkiraan tersebut merupakan suatu faktor yang signifikan dalam mempertimbangkan hasil masa depan dari peristiwa atau kondisi dalam mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan, maka auditor harus mengevaluasi keandalan data yang melandasi penyusunan perkiraan tersebut dan menentukan apakah terdapat dukungan yang cukup untuk asumsi yang melandasi perkiraan tersebut. D. Mempertimbangkan apakah setiap fakta atau informasi tambahan yang telah tersedia sejak tanggal dilakukannya penilaian tersebut oleh manajemen. Meminta representasi tertulis dari manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang rencana mereka untuk tindakan di masa depan dan kelayakan rencana tersebut. Nah, kesimpulan audit dan pelaporan. Yang pertama itu berdasarkan bukti audit yang diperoleh, auditor harus menyimpulkan apakah menurut pertimbangan auditor terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Suatu ketidakpastian material terjadi ketika signifikan dampak potensi dan memungkinkan terjadinya sedemikian rupa yang menurut pertimbangan auditor, pengungkapan yang tepat atau sifat dan implikasi ketidakpastian tersebut diperlukan untuk A. Dalam kerangka penyajian laporan keuangan. Penyajian yang wajar atas laporan keuangan, atau B. Dalam hal kerangka kepatuhan laporan keuangan tidak menyesatkan. Selanjutnya yaitu penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. 1. Auditor menyimpulkan bahwa penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat dan sesuai dengan kondisinya. Tetapi terdapat suatu ketidakpastian material, maka auditor harus menentukan apakah laporan keuangan yang pertama menjelaskan secara memadai peristiwa atau kondisi utama yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan rencana manajemen untuk menghadapi peristiwa atau kondisi tersebut, dan B. Mengungkapkan secara jelas bahwa terdapat ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan
kelangsungan usahanya. Dan oleh karena itu, entitas tersebut memungkinkan tidak mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Yang dua, jika pengungkapan yang memadai dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini tanpa modifikasian dan mencantumkan suatu paragraf penekanan suatu hal dalam laporan auditor untuk A. Menekankan keberadaan suatu ketidakpastian material yang berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan B. Mengarahkan perhatian pada catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga itu, jika pengungkapan yang dapat memadai tidak dicantumkan dalam laporan keuangan auditor, maka auditor harus menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini wajar tidak wajar sesuai dengan kondisinya. Berdasarkan standar audit 705, auditor harus menyatakan dalam laporan auditor bahwa terdapat suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan suatu basis kelangsungan usaha, tetapi menurut perhitungan auditor, penggunaan asumsi kelangsungan usaha dapat dalam laporan keuangan oleh manajemen adalah tidak tepat, maka auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar. Keengganan manajemen untuk membuat atau memperluas penilaian. Jika manajemen tidak mau membuat atau memperluas penilaiannya, bila diminta untuk melakukan hal tersebut oleh auditor, maka auditor harus mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan auditor. Komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, auditor harus mengkomunikasikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola peristiwa atau kondisi yang mungkin menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Komunikasi seperti itu dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola harus meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu, apakah peristiwa atau kondisi merupakan suatu ketidakpastian material? B. Apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan? Dan kecukupan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan. Penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan. Jika terjadi penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola setelah tanggal laporan keuangan, maka auditor harus menanyakan alasan penundaan tersebut. Jika auditor meyakini bahwa penundaan tersebut mungkin terkait dengan peristiwa atau kondisi yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usahanya, maka auditor harus melakukan prosedur audit tambahan yang mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kesimpulan auditor tentang keberadaan suatu ketidakpastian material. Sekian presentasi dari saya mengenai materi tentang standar audit 560, peristiwa kemudian, dan standar audit 570 tentang kelangsungan usaha. Apabila dalam penyampaian materi ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih karena telah menonton
video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Satu lagi, tetap semangat buat kita semua. Terima kasih. Bye-bye.